Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Pada video ini kita akan membahas permintaan Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Seperti kita tahu, minat Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sangat kuat. Selain minta dukungan dari Kanada saat bertemu di Jakarta pekan lalu, Presiden Joko Widodo kembali minta dukungan kepada anggota OECD yang lain yakni Jerman, Belanda, Prancis, dan Italia. Permintaan Presiden kepada 4 negara disampaikan saat melakukan pertemuan bilateral di sela konferensi tingkat tinggi, KTT, G20 di New Delhi, India, akhir pekan lalu. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam pernyataan yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, respon dari keempat negara tersebut terhadap permintaan Indonesia cukup positif. Berikut pernyataan Menlu Retno Marsudi. Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Jerman, Belanda, Prancis, dan Italia. Dan satu dari beberapa isu yang diangkat Bapak Presiden pada saat bertemu dengan negara-negara tersebut adalah mengenai mengenai aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD dan memintakan dukungan negara-negara tersebut bagi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Respon yang diberikan oleh negara-negara tersebut cukup positif. Menurut Presiden, upaya bergabung menjadi anggota OECD tersebut dilakukan sebagai langkah nyata Indonesia untuk menjadi negara maju. Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD, kata Presiden. Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi meminta kepada Presiden Macron untuk dapat berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD. Indonesia mohon dukungan Prancis terhadap keanggotaan Indonesia termasuk berbagi pengalaman terkait cara kerja dan optimalisasi manfaat keanggotaan di OECD, ujar Presiden. Sebelumnya Kanada juga menyatakan dukungan kepada Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan OECD. OECD merupakan organisasi antar negara yang beranggotakan 38 negara dan sebagian besar adalah negara-negara maju, yang berdiri sejak 1961. Terakhir OECD menerima keanggotaan Costa Rica pada 2021, dan Kolombia pada 2020. Setidaknya ada beberapa manfaat yang ingin didapatkan Indonesia dengan bergabung OECD. Pertama, sebagai anggota OECD Indonesia harus mengikuti standar yang diberlakukan bagi negara anggota, terutama standar kebijakan publik. Kedua, diharapkan bisa mendukung peningkatan pendapatan per kapita Indonesia. Sebab sebagian besar anggota OECD memiliki PDB per kapita di atas $10.000 AS per tahun, sementara Indonesia pada 2022 $4.580 atau masih masuk golongan menengah. Ketiga, dengan perbaikan regulasi sesuai standar OECD diharapkan ada peningkatan investasi ke Indonesia. Jadi apakah OECD akan menerima pinangan Indonesia untuk menjadi salah satu anggotanya? Tetap pantau terus kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan update terkini berita bisnis dan investasi.